Selamat siang Pak Jay. Bisa dijelaskan konsep microfinance itu sebetulnya seperti apa dan bagaimana sebaiknya diimplementasikan di Indonesia? Kalau microfinance sebetulnya sangat sederhana. Prinsipnya orang miskin perlu jasa keuangan sama dengan orang yang kaya. Jadi masalahnya simpanan, kredit, untuk pembayaran, payment services, remittances, sama dengan orang yang mampu, tetapi mungkin bentuknya lain dan produknya agak lain, tapi tujuan sama. Misalnya kalau untuk masalah payment, supaya ongkos transaksi lebih kecil, terus pendapatannya lebih tinggi. Untuk masalah simpanan, kalau ada keperluan masa depan, ada tabungan atau simpanan, kalau ada kesempatan untuk investasi, untuk anak sekolah, atau kalau misalnya sakit, ada bantuan dari tabungan daripada harus cari dari luar. Untuk masalah kredit kecil, juga untuk usaha keluarganya, supaya bisa diperluas atau dikembangkan. Juga perlu asuransi mikro, misalnya asuransi kesehatan atau asuransi jiwa atau asuransi untuk petani, juga untuk usaha kecil. Berarti memang tujuannya untuk produktif ya, bukan? Untuk produktif dan supaya risiko bisa dikurangi, misalnya asuransi, dan supaya lebih produktif, bisa pendapatan bisa ditingkatkan dan aset juga bisa akumulasi kekayaan masa panjang. Kalau dibandingkan dengan beberapa negara yang sudah diteliti, bagaimana konsep microfinance ini bisa dilaksanakan di Indonesia dengan konsep yang tepat? Apa yang harus, dengan pendekatan apa dilakukan di Indonesia? Kalau di Indonesia sebetulnya banyak perkembangan dan orang dari negara yang lain sering ke sini untuk lihat pengalaman di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin ada yang program microfinance yang terbesar di dunia dan yang paling layak di Bank Rakyat Indonesia dengan Kupedes, Simpedes. Tapi juga di Indonesia ada banyak bentuk yang lain, ada bank desa, istilahnya di sini BKD, Badan Kredit Desa, ada koperasi, ada credit union, ada proyek dengan bantuan anggarannya, ada KUR dan sebagainya. Jadi kalau di Indonesia banyak bentuknya, banyak instansi, dengan hasilnya sampai saat ini bagus dibandingkan dengan negara yang lain. Kalau kemudian yang dilaksanakan BRI sejauh ini kualitasnya bagaimana? Kualitasnya bagus sekali. Pernah ada evaluasi dampaknya 3 kali, dan yang pertama sebetulnya ada evaluasi dengan Ibu Ann Sutoro, Ibu Bapak Obama, Presiden Obama, mengenai masalah dampaknya terhadap kualitas hidup nasabahnya, apakah ada tambahan atau kenaikan pendapatan, apakah ada perbaikan kualitas hidup, misalnya apakah sekarang anak boleh ke SMP atau SMA daripada SD saja, pendidikannya, bagaimana kualitas rumah, bagaimana makanan, atau misalnya apakah sempat misalnya naik haji atau seterusnya. Jadi sudah tahu layak dari aspek keuangan karena mampu bayar kembali pinjamannya, tapi bagaimana dampaknya terhadap cara hidup juga sudah dibuktikan ada dampaknya cukup besar. Terima kasih Pak Jay, terima kasih banyak.